Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, konbanwa minasang. O genki desu ka? Iya, harapannya kalian semoga selalu tetap sehat ya, tetap juga bisa jaga diri ya, jangan banyak-banyak keluar kalau nggak perlu, juga tetap patuhi aturan-aturan seperti misalkan jangan lupa bawa masker, terus juga kalian harus jaga jarak ya. Pokoknya tetap stay safe ya, jangan sampai kalian menjadi korban selanjutnya. Oke. Oke ya, kalian berjumpa lagi tentunya dengan siapa lagi kalau bukan, nah betul, Hulam Sensei ya. Tentunya dalam pelajaran bahasa Jepang. Oke, ya gimana nih rasanya? Kalian sudah kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan nggak ke sekolah nih. Mungkin banyak dari kalian seneng ya, apa namanya, bisa nganggur lah, merasakan pengangguran selama 1 bulan. Mungkin pas lagi di sekolah kalian hawanya pengen pulang aja terus. Sekarang malah di rumah pulang malah bingung ya. Kayak nggak ada kerjaan gitu, mau keluar-keluar mau jalan-jalan juga nggak boleh ya. Nah tapi itulah pokoknya dinikmati ya. Dan juga hari ini kita akan membahas terkait yaitu tugas ya di Google Classroom. Oke itu, ya Allah Pak, sekalinya ketemu bahas tugas. Ya iya dong, kan namanya sebagai siswa itu salah satu tugas kalian adalah belajar. Nah, gimana caranya nanti saya bisa melihat progres kalian kalau tidak dinilai dari adanya tugas ini. Oke, jadi saya akan mengasih tahu nih, karena kalian di Google Classroom itu mungkin baru ya, belum sebelumnya kalian membuka Google Classroom masih banyak pertanyaan. Jadi terkait misalkan Pak, kok nilai saya masih nol gitu kan. Terus juga kayak Pak, kok misalkan saya masih belum paham cara ngumpulin tugasnya dan sebagainya. Oke, itu semua pertanyaan akan saya jawab di video ini. Oke, jadi tetap stay tune, jangan lupa jangan ganti channelnya, tetap pantengin Hulam TV ya. Oke. Oke guys, kita mulai saja langsung. Jadi untuk langkahnya itu nanti akan ada 2 langkah. Tapi kalian pertama jelas buka Google Classroom dulu ya. Misalkan nih, tool ya. Kalian buka Google Classroom. Oke, ini mulai misalkan di sini. Nah, kalian bisa lihat, kalian begitu buka Google Classroom kan tampilannya misalkan seperti ini nih. Ada forum, ada tugas kelas, dan ada anggota kan. Nah, misalkan ini di bagian forum, ini di bagian anggota. Kalian pilih di bagian tugas kelas. Nah, seperti ini. Nah, itu kan di sini di bawah dari katakana yang besar itu kan judul pelajarannya nih. Ada tulisan kuis katakana kan. Nah, itu tugas yang saya kasih ke kalian. Nah, itu jadi ada 2 bagian yang harus kalian kerjakan dalam tugas ini. Ya sebagaimana kayak biasa lah, kalian kalau dikasih tugas kan pertama ya mesti dikerjain kan. Bukan maksudnya, Pak kok kasihan ama tugasnya dikerjain. Ya memang dikerjakan gitu loh ya, bukan ngerjain ya. Maksudnya dalam artian nakalin ya. Oke, jadi dikerjakan yang pertama. Yang kedua yaitu dikumpulkan. Jadi apa namanya, jangan sampai kalian sudah ngumpulin tapi sudah ngerjakan tapi belum ngumpulin. Malah ada kadang yang ajaib sekali, ngerjakan juga belum udah dikumpulin. Wah, sungguh subhanallah, luar biasa. Oke, yang pertama ini kalian lihat di sini kan ada kuis katakannya, kalian pilih tuh. Nah, di sini ada bagian lihat tugas kan, bagian bawah tuh ada juga link tulisannya kuis katakanlah kelas 11. Jadi tadi kan kalian pertama adalah ngerjain, kedua ngumpulin. Oke, di situ tuh tulisannya silakan digarap dan dikumpulkan ya guys. Nah, itu kan ada 2 tuh. Makanya kita pertama garap dulu nih. Untuk garapnya kalian klik ini. Nah, kuis katakannya tadi dipencet, nongol soalnya. Misalkan seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi saya misalkan ngisi seperti ini sembarang email address. Nah, contohnya misalkan kayak gini. Ini sebagai contoh saja. Kalau kalian ngisi nanti harus pakai email kalian yang bener loh. Karena nanti kalau enggak saya nyarinya bingung. Nanti malah enggak ada. Terus ini nulis nama kan. Ini juga isilah dengan nama asli kalian ya, jangan pakai nama-nama kayak misalkan Rizal selalu always forever love you gitu dan sebagainya ya, tapi ya nama yang asli lah, yang sebagaimana ada di akta kelahiran. Oke, nanti karena saya cari juga bingung kalau kalian pakai nama seperti itu. Di daftar hadir, daftar nilai kan nggak ada seperti itu ya. Misalkan nih, ini mah hanya contoh saja ya. Jadi ya misalkan seperti ini. Tapi kalian pakai nulis sendiri. Nah, itu ada pilih asal kelasmu. Misalkan kalau kalian dari kelas MM1 nih, contoh nih, kalian pilih MM1. Nah, tapi jangan kalian iseng-iseng, wah ini karena ada banyak kalian mau milih 2 misalkan atau 3. Nah, kalau kalian milih 2 atau 3 itu nongol tanda merah tulisannya must select exactly one options.
Nah itu artinya adalah kalian harus milih hanya satu. Ya iya kan kalian hanya anggota satu kelas kan, nggak mungkin kalian anggota ya MM1, ya MM2, ya LAS dan sebagainya. Makanya kalian pilih satu saja. Misalkan tadi MM1 kan. Nah seperti ini. Nah itu tadi merahnya kan hilang. Terus kalian jawab deh soalnya. Tentunya saya sini nggak bakal ngasih tahu jawaban soalnya dong. Saya isi sembarangan aja lah. Ya asal pencet aja kayak gini tool. Nah yang jelas ini jawaban saya sengaja tak bikin salah. Kalian kalau ngikutin ini malah bakalnya nilainya nanti waduh astagfirullah ya. Pokoknya jawaban bener-bener. Nah terus ini kalian di bagian nulis nama sendiri kan pakai huruf katakana nih. Ini kalau kalian belum ada, kalian bisa pasang keyboard ya. Kalian bisa pasang keyboard. Oke, pertama mungkin kalian geser dulu ke buka Play Store ya di HP kalian. Nah, ini Play Store. Kalian cari misalkan ini multilink keyboard. Nah, kenapa saya pilih multilink? Karena ada banyak keunggulan dan kelebihannya. Pertama nih, ukurannya kecil tuh, hanya 498 kilobyte. Jadi kalian pencet install. Nah, kalian back dulu sambil nunggu download rampung. Nah, kalian sini lihat ada Japanese keyboard plugin. Kalian ini juga diinstal. Ini adalah untuk bisa kalian nulis bahasa Jepangnya. Jadi kenapa saya pilih ini multilink? Oh, karena tadi pertama ukurannya kecil ya. Yang kedua juga dia bisa untuk nulis bahasa Jepang. Dan nanti ada emojinya tuh langsung dari keyboard, bisa copy paste dan sebagainya. Ini sampai kita nunggu downloadnya selesai ya. Di sini kan lagi masang nih. Nah, kalau udah selesai seperti ini, dia akan nongol seperti ini. Ini contoh kalau Android Pie. Kalau versi Android kalian lain ya silahkan nanti pokoknya kalau ini kan udah terpasang, buka aplikasinya. Nah, begitu kalian buka multilink OS ini nanti ada tata caranya tuh 1, 2, 3 kan. Nah, pertama kalian enable dulu. Aduh, salah ya pencet. Enable dulu. Enable this keyboard. Kalian pilih centang sini kelola gunakan. Nah, selesai, pencet. Oke. Sudah. Kalian kembali ke sini. Kalian terus yang kedua select this keyboard. Kalian pilih tuh. Kan ada kalau biasa kan Google keyboard nih, Gboard. Kalian pilih multilink O. Nah, ini tadi untuk pluginnya juga udah selesai dipasang. Oke ya. Nah, terus yang ketiga adalah install dictionary atau plugin. Tapi ini bisa dilewat karena tadi kan kita udah pasang ya plugin ya. Makanya langkah yang ketiga skip. Nah, kita udah bisa pakai keyboard ini. Contoh nih, kalau kita back ke tadi, ini kan Play Store kita tutup, kita kembali ke bukan kembali ke laptop ya, kita kembali ke Google Classroom. Nah, misalkan tadi ini nih kan kuis katakana, kan kita tadi lagi ngerjain kuis katakana. Nah, ini misalkan tak isi lagi. Ini tak isi pakai yang bener aja deh, pakai email asli dan nama asli. Contoh nih. Nah, ini udah multilink nih. Nah, ini kan masih di bagian ini download bahasa Indonesia ini. Kalian pilih di sini. Nah, di sini nanti kalian ada pengaturan languages. Pilih dulu languages di sini. Kalian pilih di sini ada East Asian ya. Terus di sini kalian pilih yang ini nih, ketiga nih, ini nih yang kayak gini, tool. Nah, ini bahasa Jepang. Ya, tapi kalian sebelum ini bahasa Indonesia dulu lah. Ya, bahasa Indonesia nih, tus. Karena kita cinta dalam negeri ya. Jadi tentunya bahasa Indonesia. Nah, ini tulis email kalian, misalkan ini email saya. Ini ya, tool. Terus pakai ini. Nah, gmail.com ya. Terus tulis nama, misal contoh nama saya ini ya. Typo. Oke. Ya ini kalau mau Pak kok tombolnya kecil-kecil banget. Nah, itu nanti bisa kalian setting lebih lanjut lah. Itu kan di sini kan ada, nah ini nih. Ini kan pengaturan ini kan. Nah, di sini kalian bisa nanti pilih tema, pilih setting dan sebagainya. Ini untuk ngatur misalkan ukuran ini nih font nih terutama dan sebagainya. Kalian bisa diatur-atur tuh. Ini kan kecil banget, barangkali mau digedein nanti bisa. Tapi itu saya nggak jelasin di video ini ya. Kalian silahkan explore sendiri. Nah, kita kembali ke sini tadi. Nah, ini pilih kelas. Kalian pilih kelasnya. Nah, kembali nih MM1 tadi ya, misal contoh ya. Ini saya sembarang saja isi kayak tadi. Nah, ini terus ini. Pokoknya kalian jangan ngikutin. Kalau ngikutin ini malah nanti salah ya. Oke. Nah, terus nama sendiri. Nah, ini kita ganti dari bahasa Indonesia ke pilih Jepang. Nah, seperti ini ya. Oke, terus kalian tulis deh. Nah, dia otomatis tuh jadi
Nah, ada tulisan Jepang, watashi. Misalkan ini nulis watashi seperti ini. Tapi ini dalam hiragana ya. Kita itu kalau nulis sendiri itu ditulis namamu sendiri dengan menggunakan huruf katakana. Oke, sebelumnya pakai nama saya dulu aja. Kan nama saya itu kan Hulam ya. Hulam itu kalau dalam bahasa Jepangnya ditulis jadi mu ya. Jadi fu habis itu ra terus mu. Jadi F dan U fu kan. Nah, terus ra terus mu. Nah, tapi jangan pilih ininya karena apa? Kalau ini itu hiragananya. Kalian supaya jadi katakana gimana? Pencet ini. Nah, ini nih. Ini untuk mengubah dari hiragana ke katakana. Yang di atasnya kunci nih. Nah, tekan. Nah, ini kalau udah kayak gini nih katakana, kalian pilih tool. Nah, kan jadi katakana. Tadi kan hiragana. Kalau kalian pilih kayak gini, nanti hiragana. Jadi ini udah katakana. Terus kalian ini bisa klik submit ya. Tool. Nah, kalau kalian udah submit di situ kalian artinya sudah yang pertama melaksanakan pertama yaitu nggarap tugasnya. Walaupun sini ada tulisan view score kayak gini ya. Kalian di sini nanti nilainya skornya 0, tapi itu abaikan saja karena memang gampangnya tadi. Saya bilang kalian kan ada 2 langkah. Pertama ngerjakan dulu baru dikumpulin. Ini kalian belum ada skor karena kalian belum ngumpulin, baru ngerjakan doang. Mau skor dari mana ya kan? Masa mau skor ngasih sendiri. Nah, memang jadi di sini ada nilai poin 0 di sini, kalian abaikan saja, kalian back ya. Kalian kembali ke Google Classroom di sini. Nah, itu tadi kalian tadi tugas pertama udah selesai yang ngerjain. Terus kalian perlu ngumpulin. Nah, gimana cara ngumpulinnya? Kalian kembali di sini tadi kan ini kalau ini forum, kalian ke tugas kelas, ini dipilih lagi, dilihat tugas, dipilih tuh lihat tugas ya. Nah, di situ kalian bisa tadi pas nggarap kalian bisa dikasih screenshotan ya. Jadi kalau misalkan di sini kalian bisa tambah nih gambarnya atau filenya. Di sini barangkali kalian tadi udah ada gambar yang di screenshot ya. Misalkan tadi udah di screenshot, di sini kalian bisa pilih gambar untuk di upload. Oke, kita back saja ya. Jadi di sini nanti misalkan kalian pilih untuk di upload bisa. Tapi untuk kali ini kalian misalkan bisa di skip saja. Oke, ya tadi ini kan bagian lihat tugas, ini seperti ini kan tampilannya. Nah, kalian kalau tadi udah ada file kan ini bisa di upload nih. Atau misalkan kalian mau yang tadi diketik lagi, kalian dalam Word ini bisa nih pilih dokumen ya di sini ya, dokumen. Atau misalkan tadi gambar atau apa. Pokoknya contohnya itu tadi, kalian bisa tambah di sini untuk misalkan kalau ada gambar ya, kalian tadi pas ngerjain di screenshot, di upload sebagai buktinya, Pak saya udah ngerjain gitu. Nah, kalau kalian sudah misalkan kalian tulis komen di sini, Pak saya sudah, oh iya ini kan keyboardnya masih bahasa Jepang, kalian geser ke bahasa Indonesia. Nah, gini, Pak saya sudah mengerjakan gitu ya, contoh ya. Jadi Pak saya sudah mengerjakan tugasnya gini ya. Nah, seperti ini bisa dikirim kalian kalau mau ngasih tahu saya. Jadi kalau saya lihat oh ternyata udah ada anak yang ngerjain tugas. Nah, tapi kalian ini tandai sebagai selesai di sini. Atau mungkin kalau kalian Google-nya pengaturannya adalah dalam bahasa Inggris, ini tulisannya adalah mark as done ini. MARK AS DONE. Kalau mau dibaca ejaan Indonesia mark as done ya. Itu kalau kalian pengaturannya masih bahasa Inggris loh. Kalau bahasa Indonesia tandai sebagai selesai. Walaupun saya tulisnya sebagai ya. Sebagai ya itulah sebagai selesai tandai. Nah, ini ada konfirmasi kalian tandai. Nah, ini adalah sama sajanya kalian ngumpulin tugas. Nah, kalau udah kayak gitu berarti kalian tugasnya sudah dikumpulkan. Walaupun sini tulisan tidak ada tugas yang dilampirkan. Nah, makanya memang baiknya kalian jangan cuma kayak tadi nantok, tapi tadi pas ngerjain di sini kalian screenshot dulu, gambarnya ditaruh tadi pas di ini ya. Atau misalkan kalian tadi aduh salah mau ini batalkan pengiriman, bisa kalian pilih gini ya, batalkan pengiriman, terus kalian tadi dikerjain lagi ini diklik ya, nanti kalian buka lagi ini misalkan diklik ya gini kan, kalian jawab lagi di sini tul bagian. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai di sini, kalau kalian sudah selesai bisa di screenshot tadi, terus ini di sini ditambah, habis itu tandai sebagai selesai. Oke,
Nah, kalau udah seperti itu berarti artinya kalian sudah ngerjakan dan kalian sudah mengumpulkan. Nah, nanti di sini kalian lihat saja bagian nanti di sini pas lagi di tugas ini, kalian tugas kelas di sini pas ini kan bagian atas ada lihat tugas Anda ya. Misalkan, nah ini kuis katakana diserahkan ya. Tapi di sini belum ada nilai ya. Jadi di sini belum ada nilai. Oke, kita coba geser dulu ke akun saya, akun ini. Akun ini ya. Jadi saya ganti ke akun saya dulu sebagai guru. Tadi kan akun siswa contoh ya. Tadi pakai akun siswa. Sekarang pakai akun guru. Jadi kalau kalian sudah sub S, mark S dan kayak gitu nanti akan nongol di Google Classroom saya notifikasinya. Contoh tadi kan kelas apa? 12mm1 kan ya. Ini 12mm1 nih saya buka. mm1 ini saya buka. Ya oke, ini masih agak lama loadingnya. Nah ini jadi kalau sudah buka kayak gini ini saya nanti bisa dilihat di bagian classwork. Ini saya pengaturan Google-nya memang masih pakai bahasa Inggris. Jadi sini tulisannya stream classwork people. Nggak kayak tadi kan, kalau yang siswa itu kan bahasa Indonesia ya, tugas kelas dan sebagainya. Kalau saya pakainya bahasa Inggris, makanya ini tulisannya stream classwork people gitu. Karena memang diatur masih pakai bahasa Inggris. Oke, ini sambil nunggu loading ya. Jadi nanti di sini ada nongol tugas kelas tadi ini di bagian katakana sini ada nongol tugas, yaitu tadi apa namanya kuis ya, kuis katakana. Oke, nah di sini kan sudah nongol nih kuis katakana. Saya di sini nanti melihat di sini ada tuh 1 turn in. Turn in ini maksudnya adalah siswa yang sudah ngumpulin dan ada 0 assign. Assign itu maksudnya siswa yang dapat tugas. Ini memang kebetulan kelasnya hanya 1 orang ya. Tapi kalau misalkan katakan kelasnya ada 10 orang, 1 ngumpulin nanti tulisannya 1 turn in sama 9 assigned. Artinya 1 orang ngumpulin tugas, yang 9 baru ditugasin tapi belum ngumpulin. Nah, sini saya nanti klik bagian view assignment. Nah, di sini di situ ada Rohmatun Najiyah tuh kan, tadi udah ngumpulin. Nah, di sini ada pesannya, Pak, saya sudah mengerjakan tugasnya. Saya bisa balas, oke. Nah, saya kasih nilai ya, gitu misalkan kasih nilai ya. Nah, seperti ini. Misalkan saya kasih kayak gini, terus saya kasih nilai di sini. Contoh misalkan tadi kita kasih nilai 90 lah, seperti ini ya. Oke, terus saya kasih sini return. Ini return saya maksudnya ngasih nilai ke anaknya. Ini saya bilang, tugasnya sudah saya nilai, kayak gitu. Tugasnya sudah saya nilai silakan dicek ya, return. Ini artinya saya ngasih nilai ke siswa tadi kan udah ngumpulin tuh 90. Oke, nanti kalau udah tulisan ini graded ya gini berarti udah dapat nilai itu, nilai 90 ya. Oke, kita coba balik ke akun siswa tadi. Ke akun siswa misalkan ini. Nah, kita kembali ke akun siswa. Ini loading lagi. Ditungguin dulu ya guys, yang sabar. Nah, ini kelasnya dipilih. Nah, ini kan kembali nih ke tugas kelas. Terus bisa nih lihat tugas Anda. Nah, di situ sudah keluar nilainya ya di sini ya. 90 dari 100. Oke. Lah begitu. Jadi kalian akhirnya sudah bisa ngerjakan, sudah ngumpulin dan juga dapat nilai. Ya, begitulah guys caranya kalian mengerjakan tugas ini. Semoga dengan video ini kalian lebih ngeh, kalian lebih paham dan bisa menggunakan Google Classroom ya dengan bijak. Oke, selanjutnya. Oke, itu mungkin untuk sekian pertemuan kali ini ya. Video kali ini harapannya kalian tetap semangat belajar di Google Classroom, jangan loyo, dan juga tetap tentunya jangan lupa pantengin Hulam TV. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.